Di sebuah kota kecil bernama Sukamaju, ada sebuah warung bakso yang sangat terkenal bernama Bakso Pak Harto. Setiap hari, dari pagi hingga malam, warung itu tak pernah sepi pengunjung. Orang-orang rela antri panjang hanya demi semangkuk bakso yang kenyal, dengan kuah gurih yang konon dibuat dari daging sapi pilihan. Pemiliknya, Pak Harto, dikenal ramah dan sederhana. Ia selalu menyapa pelanggannya dengan senyum yang hangat. Banyak orang menghormatinya karena warung baksonya sudah puluhan tahun berdiri, diwariskan dari orang tuanya. Bagi warga Sukamaju, bakso Pak Harto bukan sekedar makanan, tapi juga bagian dari cerita hidup mereka. Salah satu pelanggan setia adalah Rina, seorang jurnalis muda yang baru kembali ke kampung halamannya setelah bekerja di kota besar. Rina sering mampir untuk makan bakso favoritnya. Ia mengaku rasa bakso Pak Harto selalu membuatnya rindu suasana rumah. Ada juga Andi, seorang mahasiswa tingkat akhir yang sering nongkrong bersama teman-temannya di warung itu. Bagi anak muda, bakso Pak Harto adalah tempat paling asik untuk berkumpul. Warung itu berdiri di pinggir jalan utama, dekat pasar tradisional. Bangunannya sederhana dengan meja kayu panjang dan bangku plastik. Namun suasana hangat dan aroma kuah yang menggoda membuat siapapun betah berlama-lama. Hari itu, seperti biasa, warung dipenuhi pengunjung. Anak sekolah, pegawai kantor, hingga pedagang pasar, semua duduk berdesakan sambil menunggu pesanan. Di balik hiruk-pikuk itu, tak ada seorang pun yang menyangka bahwa warung bakso yang mereka cintai ini sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang suatu hari akan mengubah segalanya. Pagi itu, aroma kaldu yang mengepul dari dapur bakso Pak Harto kembali menyebar ke seluruh penjuru jalan utama Sukamaju. Seperti biasa, antrean mulai terbentuk bahkan sebelum warung dibuka. Para pedagang pasar yang baru saja selesai menata dagangan mereka, hingga tukang becak yang lelah mengayuh sejak subuh, sama-sama menunggu semangkuk bakso hangat yang terkenal itu. Pak Harto terlihat sibuk di balik meja adonan. Tangannya cekatan membentuk bulatan bakso. Sesekali ia tersenyum sambil melayani obrolan ringan para pelanggan yang sudah akrab dengannya. Kehangatan itu membuat semua orang merasa seperti keluarga. Di salah satu meja, Rina duduk dengan laptopnya. Ia sedang menulis artikel untuk media lokal tentang kuliner legendaris di kota kecil. Baginya, bakso Pak Harto adalah simbol kehangatan dan kebersamaan. Saat menyeruput kuah bening yang gurih, Rina bergumam dalam hati. Entah kenapa, rasanya selalu pas di lidah, seolah ada rahasia khusus dalam resepnya. Tak jauh dari situ, Andi datang bersama 3 temannya. Mereka tertawa riang sambil memesan porsi jumbo. Kalau lagi stres mikirin skripsi, makan bakso di sini langsung bikin plong, kata Andi sambil disambut tawa teman-temannya. Di luar warung, terlihat Bu Siti, tetangga lama Pak Harto, sedang membantu mencuci piring. Ia bercerita pada pelanggan bahwa Pak Harto bukan hanya pandai meracik bakso, tapi juga sering membantu warga sekitar. Mulai dari memberi makan gratis untuk anak yatim, sampai menyumbang ke masjid. Semua orang memandang warung itu dengan penuh kekaguman. Tidak ada yang meragukan kebaikan hati Pak Harto dan kualitas baksonya. Namun, tanpa mereka sadari, di balik keceriaan dan keramahan itu, ada sesuatu yang aneh. Sesekali Rina memperhatikan bakso yang ia makan. Bentuknya agak berbeda dengan biasanya, lebih kenyal dan warnanya sedikit pucat. Ia sempat bertanya pada dirinya, apakah resepnya berubah?
Pertanyaan itu masih ia simpan sendiri. Belum berani ia utarakan kepada siapapun. Dan disitulah benih dari sebuah rahasia besar mulai mengusik hati. Hari itu, warung bakso Pak Harto seperti biasa, ramai dengan pengunjung. Namun suasana berbeda mulai terasa ketika seorang pelanggan lama, Pak Budi, pedagang besar yang sudah puluhan tahun makan di sana, tiba-tiba mengeluh keras setelah mencicipi baksonya. "Loh, kok rasanya agak aneh ya Pak Harto?" katanya sambil mengeriyitkan dahi. Beberapa orang yang mendengarnya ikut terdiam. Pak Harto tersenyum tenang dan menjawab, "Mungkin lidahnya lagi kurang enak Pak, dagingnya sama seperti biasanya kok." Namun perkataan itu tidak membuat rasa penasaran hilang. Justru mulai ada bisik-bisik kecil di antara pengunjung. Rina, yang saat itu juga sedang makan, memperhatikan reaksi pelanggan satu persatu. Ia mencatat dalam hatinya, ada perubahan pada tekstur dan aroma. Kuahnya tetap gurih, tapi daging baksonya terasa lebih liat dari biasanya. Sebagai seorang jurnalis, naluri rasa ingin tahunya pun bangkit. Sementara itu, Andi yang duduk bersama teman-temannya sempat bercanda, "Jangan-jangan Pak Harto ganti daging nih biar lebih murah." Semua tertawa, tapi tawa itu terasa menggantung, seperti menyimpan pertanyaan yang tak berani diucapkan serius. Ketika warung mulai sepi sore harinya, Rina sengaja menunggu hingga sebagian besar pelanggan pulang. Ia memperhatikan cara Pak Harto mengolah daging di balik dapur. Ada sesuatu yang ditutup rapat dengan kain, seolah tidak ingin terlihat. Rina mencoba mendekat. Bu Siti segera menegurnya dengan halus, "Mbak Rina, jangan ke dapur ya, nanti kotor. Biar Pak Harto saja yang urus." Sekilas, Rina melihat potongan daging berwarna pucat yang berbeda dengan daging sapi biasanya. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Rina tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ia lihat. Apakah benar bakso ini bukan dari daging sapi? Kalau iya, dari daging apa? Sebuah rasa curiga mulai tumbuh, dan itu akan menjadi awal dari sebuah kebenaran yang mengejutkan seluruh warga Sukamaju. Keesokan harinya, pasar Sukamaju mulai ramai dengan bisik-bisik. Beberapa pedagang membicarakan soal bakso Pak Harto. Katanya dagingnya beda ya sekarang. Aku juga merasa gitu kemarin. Baksonya agak aneh teksturnya. Jangan-jangan bukan sapi lagi. Rumor itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Meski banyak yang tidak percaya, tetap saja membuat sebagian pelanggan ragu untuk datang. Di warung, Pak Harto berusaha tetap tenang. Ia melayani pengunjung dengan senyum khasnya, seolah tidak mendengar kabar yang beredar. Namun dari sorot matanya, tampak ada sedikit kegelisahan. Rina, yang mendengar langsung bisik-bisik di pasar, merasa semakin terdorong untuk mencari tahu kebenarannya. Ia mulai menyimpan catatan pribadi tentang setiap perubahan rasa dan tekstur bakso yang ia makan. Malam itu, ia juga menuliskan draft artikel di laptopnya, namun belum ia publikasikan. Aku butuh bukti kuat, bukan hanya perasaan atau gosip. Sementara itu, Andi dan teman-temannya yang awalnya bercanda kini ikut resah. Kalau benar bukan sapi, kita harus tahu. Gawat kalau sampai orang sekampung makan daging entah apa, ucap Andi serius untuk pertama kalinya. Suasana warung pun perlahan berubah. Jika dulu orang datang dengan wajah ceria, kini beberapa pelanggan makan dengan tatapan ragu. Bahkan ada yang menyisakan bakso di mangkuknya. Di balik dapur, Pak Harto semakin jarang membiarkan siapapun masuk, termasuk Bu Siti yang biasanya membantu. "Biar saya saja yang urus," katanya singkat. Bu Siti hanya mengangguk, meski dalam hatinya mulai bertanya-tanya. Rina merasa sudah saatnya bertindak lebih jauh. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, meski tahu langkah itu bisa berbahaya. Dan dari sinilah benih konflik yang kecil mulai tumbuh, menjadi badai besar yang akan mengguncang seluruh kota kecil itu. Malam itu, Rina memberanikan diri kembali ke warung bakso setelah tutup. Ia duduk di motor yang diparkir agak jauh,
sambil memperhatikan aktivitas di dalam. Dari kejauhan, terlihat Pak Harto masih sibuk mengolah sesuatu di dapur. Meski warung sudah sepi, tiba-tiba sebuah truk kecil berhenti di depan warung. Dua orang lelaki turun membawa beberapa karung besar berwarna hitam. Mereka menurunkannya cepat-cepat ke dapur belakang. Rina memotret dari kejauhan dengan kameranya. Jantungnya berdegup kencang. Apa sebenarnya isi karung itu? Dan mengapa dibawa malam-malam begini? Pikirnya. Keesokan paginya, Rina mencoba mendekati Bu Siti yang tampak mencuci gelas di warung. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Bu, biasanya daging untuk bakso dikirim pagi ya? Kok saya lihat semalam ada truk datang larut malam?" Bu Siti terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati, "Saya kurang tahu, Mbak. Belakangan ini memang Pak Harto lebih sering urus sendiri. Saya tidak boleh lagi ikut ke dapur." Dari wajahnya jelas, Bu Siti juga mulai curiga, tapi memilih bungkam. Di sisi lain, Andi dan teman-temannya mendengar kabar itu merasa resah. Kalau benar ada yang aneh, harusnya kita lapor. Tapi apa buktinya? Kata Andi. Temannya menimpali, "Jangan main-main. Pak Harto itu disegani. Kalau sampai kita salah, bisa repot urusannya." Rina pun merasa terjepit. Sebagai jurnalis, ia ingin menuliskan kebenaran, tapi tanpa bukti kuat, tulisannya bisa dianggap fitnah. Ia harus memilih diam demi menjaga nama baik Pak Harto, atau melanjutkan penyelidikan meski beresiko menghadap bahaya. Di tengah kebingungan itu, ia kembali teringat wajah pelanggan yang ragu, bisik-bisik warga di pasar, dan karung-karung misterius yang ia lihat malam itu. Beberapa hari setelah melihat karung misterius itu, Rina memberanikan diri menghubungi kenalan lamanya, Bang Joko, seorang petugas laboratorium pangan di kota kabupaten. Ia menceritakan kecurigaannya dan meminta bantuan untuk menguji sampel bakso. Bang Joko awalnya ragu. "Rina, ini warung terkenal loh. Kalau sampai salah bisa gawat. Tapi kalau kamu punya sampel, saya bisa bantu tes." Malam harinya, Rina sengaja memesan beberapa porsi bakso untuk dibawa pulang. Ia menyimpan beberapa butir bakso di wadah tertutup, lalu keesokan paginya menyerahkannya pada Bang Joko. Saat itu, hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Sementara di warung, Pak Harto tampak lebih waspada. Ia sering menatap ke arah pelanggan dengan pandangan curiga, seakan takut ada yang mengawasinya. Bahkan Bu Siti merasakan perubahan sikapnya. Pak Harto sekarang lebih tertutup, jarang ngobrol seperti dulu, bisiknya pada tetangga. Andi yang mendengar rumor kian meluas, mencoba mengingatkan Rina, "Kalau kamu terlalu ikut campur, bisa bahaya. Orang-orang segan sama Pak Harto. Jangan sampai kamu dianggap mau menjatuhkannya." Namun, Rina hanya tersenyum samar. "Justru karena semua orang segan, aku harus cari tahu. Kalau ternyata aman, aku juga lega. Tapi kalau tidak, warga harus tahu kebenarannya." Beberapa hari kemudian, hasil uji sampel keluar. Bang Joko menelepon dengan suara berat. "Rin, hasilnya aneh. Kandungan proteinnya bukan dari sapi. Ada ciri khas serat daging berbeda. Kita harus cek lebih lanjut, tapi jelas ini bukan sapi." Rina pun terdiam, darahnya berdesir. Kalau bukan sapi, lalu dari daging apa? Di saat yang sama, kabar burung semakin gencar beredar di pasar. Ada yang bilang daging kerbau, ada yang bilang daging tikus, bahkan ada yang menyebut lebih menyeramkan lagi. Dan kini kebenaran tinggal selangkah lagi terbuka. Namun bersamaan dengan itu, bahaya pun mulai mendekat pada Rina. Di hari itu, suasana pasar Sukamaju benar-benar berbeda. Puluhan warga berkumpul di depan warung bakso Pak Harto. Setelah beredar kabar bahwa pihak dinas kesehatan dan kepolisian akan melakukan sidak, Rina dengan jantung berdegup kencang, berdiri di antara kerumunan sambil menggenggam kamera kecilnya. Di sampingnya, Andi ikut menyaksikan dengan wajah tegang. "Semoga saja semua jelas hari ini," bisik Andi. Tak lama kemudian, beberapa petugas masuk ke dapur warung. Mereka memeriksa kulkas,
meja adonan, hingga karung-karung yang tersusun di pojok ruangan. Suasana pun mendadak hening. Semua mata menunggu hasilnya. Ketika salah satu petugas membuka salah satu karung, terdengar desahan kaget dari orang-orang yang mengintip dari jendela. Karung itu berisi potongan daging berwarna pucat, tidak seperti daging sapi. Petugas segera mencatat dan mengambil sampel. Pak Harto mencoba membela diri. Itu cuma daging campuran, biar lebih murah, Pak. Tidak berbahaya kok. Namun petugas menatapnya tajam. Campuran apa, Pak Harto? Warga berhak tahu. Salah seorang ahli yang ikut sidak akhirnya angkat bicara. Dari ciri fisik dan uji cepat di lapangan, ini bukan daging sapi. Ada indikasi kuat menggunakan daging anjing. Apa? Teriak warga hampir serempak. Suasana mendadak ricuh. Sebagian orang langsung menangis, sebagian lagi marah. Rina terpukau. Meskipun ia sudah menebak daging itu bukan sapi, mendengar kata anjing membuat tubuhnya gemetar. Ia segera menyalakan kameranya, merekam setiap detik kejadian itu. Bu Siti yang sejak awal curiga, jatuh terduduk sambil menutup wajah. Ya Allah, selama ini kami makan itu? Suaranya bergetar menahan tangis. Pak Harto akhirnya hanya bisa tertunduk. Petugas menggiringnya keluar warung. Sementara teriakan dan hujatan para warga pecah. Kau menipu kami bertahun-tahun. Dasar tidak punya hati. Di tengah kekacauan itu, Rina merasa sekaligus lega dan hancur. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Hancur karena warung yang dulu penuh kenangan hangat kini berubah jadi sumber trauma bagi semua orang. Hari itu, Sukamaju tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah penggerbekan, warung bakso Pak Harto yang dulunya selalu ramai, kini tampak sepi. Pintunya dipasang garis polisi. Kursi-kursi plastik masih berantakan seperti saat sidang berlangsung, meninggalkan bayangan kelam di benak warga yang melewatinya. Pak Harto resmi ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Ia mengaku sudah lama mencampurkan daging anjing ke dalam bakso karena harga daging sapi yang terus naik. Saya terpaksa, kalau tidak, saya tidak bisa bertahan, katanya. Namun bagi warga Sukamaju, alasan itu tidak cukup. Mereka merasa dihianati, bukan hanya soal makanan, tapi juga soal kepercayaan. Warung yang dulu jadi kebanggaan kini berubah menjadi aib. Rina, yang liputannya viral di media lokal, banyak mendapat pujian karena berani mengungkap kebenaran. Namun di balik itu, ia juga menanggung beban batin. Ia melihat sendiri bagaimana orang-orang yang dulu begitu menyayangi Pak Harto, kini tak lagi menoleh padanya. Bahkan meludahi tanah setiap kali namanya disebut. Andi dan teman-temannya pun masih sulit menerima kenyataan. Bu Siti, yang sempat membantu di warung itu, kini merasa bersalah meski ia tidak tahu apa-apa. Banyak tetangga menghiburnya. Itu bukan salahmu, Bu. Kamu cuma bantu cuci piring. Tapi dalam hati, ia tetap dihantui rasa menyesal. Pelan-pelan kehidupan di Sukamaju kembali berjalan. Warga mulai mencari tempat makan baru. Meski setiap kali mereka melihat warung bakso yang dipasangi garis polisi itu, bayangan pahit kembali muncul. Di tengah semua itu, Rina menuliskan kalimat terakhir di artikelnya. Kejujuran adalah bahan utama dalam setiap usaha. Tanpanya rasa nikmat hanya sementara, tetapi luka dan kekecewaan akan abadi. Beberapa bulan berlalu sejak kasus warung bakso Pak Harto. Garis polisi di depan warung sudah dilepas, namun bangunannya tetap kosong. Catnya mulai mengelupas dan papan nama yang dulu menjadi kebanggaan kini pudar, tertutup debu. Warga yang dulu setiap hari antri kini hanya bisa lewat dengan perasaan getir. Warung itu hanya sebagai semacam pengingat bahwa kepercayaan bisa runtuh hanya karena satu kebohongan. Pak Harto dijatuhi hukuman penjara. Kabar terakhir, ia menyesal dan berulang kali meminta maaf. Tapi luka di hati masyarakat terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Namanya yang dulu dihormati, kini hanya disebut dengan nada kecewa. Di sisi lain,
Bu Siti mencoba melanjutkan hidup dengan membuka warung kecilnya sendiri. Ia menjual gorengan dan teh hangat di depan rumah. Meski sederhana, warga justru menyukainya karena mereka percaya pada kejujuran Bu Siti. Lebih baik sederhana asal jujur. Sementara itu, Rina terus menulis untuk media. Kisah tentang bakso Pak Harto menjadi salah satu liputan terbesar dalam karirnya. Ia belajar bahwa tugas jurnalis bukan sekedar mengabarkan, tapi juga melindungi masyarakat dari kebohongan. Meski berat, ia bangga telah memilih jalan kebenaran. Sore itu, Rina berdiri di depan warung kosong itu. Angin bertiup pelan, membawa aroma samar dari masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu warung ini penuh tawa dan kehangatan, lalu berubah menjadi simbol pengkhianatan. Dengan napas panjang, ia menutup catatannya. Setiap usaha, sekecil apapun, harus berdiri di atas kejujuran. Karena sekali kepercayaan hilang, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan. Dan begitulah kisah tentang bakso paling populer di Desa Sukamaju berakhir dan meninggalkan pelajaran berharga yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang pernah merasakannya.